warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melaporkan bahwa untuk saat ini Jalan Raya Pejawaran menuju ke Batur Dieng sudah ditutup total dari dinas terkait, dari Polres Banjarnegara maupun dari Disub Banjarnegara, karena TKP di Dusun Kalireng ini ambles sekitar 2 meter, sehingga untuk R2 maupun R4 untuk dimohon untuk ambil jalan lain, yaitu Jalan Raya Pagendan menuju ke Batur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanganan Ratamba itu, contoh kemarin itu ada hoax ya yang beredar, bukan hoax lah. Sebetulnya kejadian itu ada, tetapi tidak sedemikian besar yang sehingga orang menyatakan bahwa itu Jawa Tengah berduka itu ya, ratusan rumah ambruk itu, roboh dan lain sebagainya, bombastis beritanya yang ada di salah satu YouTube itu. Tapi memang kita tidak mengingkari bahwa memang kejadian itu ada, tetapi tidak sedemikian dahsyat yang seperti diberitakan. Nah, dengan adanya kejadian tanah longsor dan juga tanah bergerak itu di Ratamba, tepatnya di Dusun Kalireng, tentu saja yang pertama kita mitigasi dengan mengungsikan beberapa warga, kepala rumah tangga itu ada sekitar 25-an ya, 25 sampai 30 orang itu kita ungsikan. Ada yang mengungsi di tempat saudara, itu ada yang mengungsi di tempat rumahnya yang lain, karena ada yang punya lebih dari satu rumah semuanya. Terus kita survei juga, yang kedua, apakah rumah yang ditinggali bersama saudaranya itu layak atau tidak. Ternyata ada yang tidak layak. Itu nanti kita bangun. Kita daripada masuk ke huntara, nah kita bangun dengan huntap. Huni tetap ya, atau huni yang tetap. Maka kita nanti bangun yang ada di tempat saudaranya, kalau memang itu menjadi miliknya seterusnya. Itu karena tanah warisan dan lain sebagainya. Ada yang punya tanah, itu punya material, tapi tidak punya punya tanah, punya material, punya biaya untuk membangun gitu. Nanti kita sumbang juga melalui dana dari pemerintah daerah, mungkin dari dana CSR dan bantuan-bantuan yang lainnya, termasuk dari APBD. Nah, ini semuanya nanti bisa tertangani untuk rumah semuanya. Ternyata setelah kita inventarisir itu tidak membutuhkan tanah huntara, bukan tetapi di rumah saudara, di rumah yang dia punya tanah juga nanti mau dibangun di situ. Nah, ini secara bertahap nanti kita akan selesaikan untuk kita dapat bangun itu sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Yang penting layak untuk dapat ditempati saja. Itu kedepannya itu. Nah, yang selanjutnya itu kita lihat yang sekarang kondisi infrastruktur yang ada di Kalireng itu, di desa Ratamba itu jalannya kan sudah rusak ini itu. Kalau rumah sudah tidak mungkin ditempati lagi, dan untuk dibangun di situ sudah tidak memungkinkan berdasarkan kajian geologi. Nah, jalan ini masih nanti akan kita lihat. Saya kemarin sudah konsultasi ke DPU provinsi itu, dan juga geologi ESDM provinsi yang sudah melakukan kajian bagaimana kondisi tanah yang ada di situ. Ternyata kondisi di situ memang rawan longsor karena tanahnya tanah lempung. Ini nanti baru kita lihat itu dengan DPU kabupaten kota, umpamanya jalan itu bisa digunakan. Nanti katanya kalau dari kajian dari provinsi itu bisa di tiang pancang itu, tetapi kalau kedalamannya cuma 2 meter, tanah lempungnya 2 meter atau 3 meter itu bisa tiang pancang kanan kiri untuk jalan. Tapi kalau lebih dari 3 meter, 5 meter, 6 meter itu tiang pancangnya terlalu dalam, susah. Itu lebih baik ganti geser, pindah jalan. Nah, kemarin saya sudah melihat ke lokasi, kira-kira jalan mana yang perlu alternatif untuk dibangun. Ada sebelum ke Dusun Kalireng itu ada jalan usaha tani JUT itu yang ke kiri, jalannya kecil, tetapi sampai sana itu ada sungai berhenti, belum ada jembatan. Nah, kemungkinan nanti bisa ke depan itu antara Pak Sekda dengan teman-teman yang ada di sini nanti bisa dialihkan ke situ, diperlebar, terus ada
darurat darurat jembatan ataupun apa untuk bisa dilalui itu. Yang penting bahwa saya kemarin sudah merintahkan apakah bisa langsung sekarang diratakan di bulldozer, ini belum bisa karena apa, kondisi tanah masih bergerak. Kemarin saya lihat jalannya sudah semakin menyempit karena apa, dari sini gedungnya rumah-rumahnya itu bergeser ke sini, yang sini bergeser ke sini, sehingga jalannya itu semakin menyempit, itu naik jalannya, jadi kondisi jalannya meledak naik ke sini karena bergeser itu, sehingga bangunannya ada yang miring, ada yang nggak miring tapi bergeser. Jadi saya sampai jalannya kok sempit ya, ini karena geser Pak tanahnya. Nah ini dan kemungkinan itu harus sudah tidak dihuni lagi, itu udah untuk lahan pertanian mungkin bisa gitu nanti. Nah, untuk itu kan ada SMK di seberang itu. Teman-teman anak-anak yang ada di situ sekolahnya bagaimana? Berputar setengah jam itu. Nah, itu yang perlu harus ditangani segera, yaitu untuk anak-anak sekolah itu gimana sing penting bisa lewat jalan nggo motor, nggo lewat itu saja sebetulnya, supaya itu jalan motor aja sambil diratakan, yang mana mungkin yang jalingkut itu bisa diapakan itu untuk dapat mengakses anak-anak yang supaya sekolahnya menjadi lancar. Yang selanjutnya juga kita membeli alat early warning system, yaitu alat yang kalau ada pergerakan tanah itu berbunyi gitu. Jadi ada sirine itu supaya, karena di situ kan rawan-rawan longsor semuanya. Bisa saja nanti di atas bisa terjadi seperti itu mudah-mudahan tidak, tapi kita ada alat yang kalau nggak salah harganya saya kemarin tanya 25 juta. Kalau situ sih bisa bisa diusahakan itu supaya kalau ada kejadian itu kita lari. Karena di atas itu juga ada, dia nggak ngungsi karena masih rata, masih bagus itu. Tetapi terancam rawan barangkali sewaktu-waktu. Maka tentu saja kita berikan pengertian kalau musim hujan itu jangan ditempati kalau malam hari atau musim hujan. Suruh mengungsi dulu, tapi kalau terang silakan di tempat itu. Walaupun kondisinya sekarang masih aman, tapi kan kita nggak tahu kan tanah ini masih bergerak itu. Itu yang kita lakukan dari pemerintah daerah agar kita dapat hadir di tengah masyarakat yang memang terjadi bencana. Oke, terima kasih ya.